Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu membenahi kami, agar hidup kami setiap hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat pagi ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, pagi ini firman Tuhan yaitu berbicara dasar-dasar untuk mengasihi. Nah, kita penting mengerti dasar-dasar untuk mengasihi ini, sehingga kita tidak salah menafsirkan. Karena mengasihi di sini bukan mengasihi secara orang tahu umumnya. Karena ada kasih yang memang timbul karena itu orang lahir, pasti dia mengasihi, ya, mengasihi sesama. Tapi kasih di sini bukan mengasihi dalam arti kata umum, ya, tapi kasih yang ditimbulkan oleh karena kita sudah di dalam Yesus Kristus. Sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus, sesudah kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, untuk hal ini saya bacakan Filipi pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sesuai dengan topik atau tema khotbah hari ini, yaitu tentang dasar-dasar mengasihi. Kita mampu mengasihi ketika kita memang memiliki kasih itu. Kasih yang kita dapatkan sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak memiliki kasih seperti yang diharapkan, cenderung di mana kita menerapkan kalau orang baik saya baik. Tapi kalau orang tidak baik, kita sulit untuk berbaik. Kita sulit menerapkan, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena cenderung manusia yaitu membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ada orang yang dikatakan tanda kutip sudah orang Kristen, tapi sulit mengampuni orang lain. Kenapa? Karena dia belum menerima kasih yang dari Kristus. Jadi orang bisa mengasihi kalau dia sudah memiliki kasih itu. Jadi dasar pertama kita mengasihi orang lain karena kita sudah mempunyainya. Apa yang kita beri kalau kita tidak punya? Tapi hari ini dasar pertama untuk kita bisa mengasihi orang lain, kita pertama sudah mengalami pengalaman bagaimana kasih Kristus melawat kita. Kita sudah mengalami bagaimana kasih itu, kasih tanpa syarat itu, sudah kita alami sendiri. Kalau kita tidak mengalami kasih tanpa syarat itu, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Jadi hal pertama, kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih tanpa syarat. Kalau kita sudah menerima sendiri, kita sudah memiliki kasih itu, sehingga kita bisa mempraktekkan kasih itu juga kepada orang lain. Dan inilah maksud Tuhan. Kalau kita hidup dalam dunia ini, kita mempraktekkan kasih ini. Jadi kalau kita sudah mengalami kasih itu, itulah dasarnya juga kita mengasihi orang lain.
Jadi kalau kita menuntut orang lain mengasihi kita, dia tidak punya, nggak mungkin bisa. Maka jalan satu-satunya kita arahkan orang itu punya pengalaman bagaimana Yesus Kristus sudah mengasihi dia. Dasar pertama. Dasar kedua, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Di sini perhatikan tadi betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, di sini ada kata kasih mesra Kristus Yesus. Apa artinya di sini kasih mesra? Di sini bukan pengertian yang seperti orang umumnya artikan. Kata kasih mesra di sini, the affliction of Christ Jesus. Artinya, kasih mesra di sini yaitu bagaimana Yesus merelakan dirinya mati tergantung kayu salib. Darahnya tercurah. Tujuan supaya setiap orang percaya apa yang Yesus lakukan itu, semua manusia diselamatkan. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata kasih mesra di sini artinya kasih yang Yesus berikan sampai dia mencucurkan darahnya di kayu salib. Dia rela mati supaya setiap orang percaya kepadanya. Maka dia rela menggantikan hukuman dosa manusia. Dia pikul semua dosa manusia dalam Tuhan supaya manusia itu diselamatkan. Itu arti kasih mesra. Kasih mesra Kristus Yesus. Banyak orang nggak ngerti apa kasih mesra, tapi saya diberikan pengertian. Kenapa saya belajar bahasa Inggris. Salah satunya supaya ada perbandingan bahasa. Sehingga saya tidak salah menjelaskan tentang kasih mesra ini. Yaitu the afflictions of Christ Jesus. Bagaimana kasih Yesus sampai dia mau tergantung kayu salib, darah tercurah. Nah, kalau kita sudah mengalami pengalaman itu namanya pertumbuhan kedewasaan dalam kasih. Ketika ada pertumbuhan, maka kita mampu mengasihi orang berbagai kalangan. Sekalipun ada orang membenci kita, kita tidak membalas benci dengan benci. Tapi yang keluar apa? Kasih. Kasih dari mana? Kasih yang kita sudah dapatkan dari Tuhan sendiri. Dan itu ada pertumbuhan dalam kasih ini. Maka kata melimpah. Bayangkan. Jadi kita mengalami ini. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman bagaimana Yesus mengasihi kita dan itu terus terenungkan dan itu menjadi satu gaya hidup kita, saya percaya bahwa kita semua menjadi pelayan Tuhan yang andal, menjadi pemenang jiwa yang luar biasa. Karena orang datang kepada Yesus Kristus, kalau orang melihat bagaimana hidup kita dipenuhi dengan kasih itu. Kalau kita tidak mengalami tentang kasih itu, dan orang tidak melihat bagaimana kasih itu nyata, sulit orang datang kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah gambaran suratan Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh orang lain. Jadi ada kalanya kalau kita tidak mengalami ini, kita dalam tanda kutip kita orang Kristen, orang percaya. Makanya kita dengar, aduh, kalau lihat dari sifatnya nggak tertarik saya untuk ikut Yesus. Itu di luar sana. Tapi kita dalam komunitas Zoom, the power of love, orang tertarik untuk bergabung. Karena ada nilai-nilai orang bisa lihat. Kasih Yesus itu sungguh nyata. Orang alami sendiri.
Bukan karena kita memberi sesuatu, tapi dari pancaran wajah kita pun orang bisa lihat bahwa kasih Yesus itu sungguh nyata. Jadi kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah memang menerimanya, kita sudah memilikinya. Yang kedua, kita bisa mengasihi orang lain karena kasih itu semakin bertambah-tambah kita alami. Dalam arti kata ada peningkatan-peningkatan. Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu. Kalau kita sudah tahu hal ini, maka ayat 9 katakan, dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah. Tadi makin melimpah. Kata melimpah, kita ingat kalau satu gelas, kalau diisi terus, dia akan keluar. Isi lagi, dia keluar. Sudah ada takarannya. Begitulah kasih itu melimpah keluar, orang bisa melihat bagaimana kasih itu melimpah dan orang sendiri mengalami bagaimana kasih itu. Ketika melimpah, orang semakin tertarik datang kepada Yesus Kristus. Dari mana? Karena orang bisa melihat bahwa dalam hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup, Kristus yang nyata melalui hidup kita. Maka kalau orang yang sudah mengalami tentang kasih yang melimpah ini, dia tidak lagi berpikir tentang dosa. Yang ada dalam pikirannya, siapa yang saya dekati untuk bisa saya saksikan tentang kasih yang luar biasa ini. Karena kasih ini yang membuat kita bertahan dalam segala situasi, keadaan, kesusahan apapun. Kan dalam Roma katakan ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. So, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, di sini katakan, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Jadi kekuatan kita dalam hidup ini bukan karena kekuatan tentang finansial, kekuatan materi, berkat-berkat secara fisik, tapi kekuatan kita dalam mengikut Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kasih yang melimpah ini, dan ini terpancar keluar tadi seperti melimpah tadi. Kalaupun ada goncangan, apapun situasinya, kita tetap bisa menunjukkan kasih itu. Sebagaimana Paulus sendiri alami, bagaimana dalam penjara, tangan kakinya dipasung, tapi ketika pintu penjara terbuka dan kepala penjara membunuh diri, dia bilang, jangan apa-apa, kami masih di sini. Jangan bunuh dirimu, kami masih di sini. Ada pertanyaan orang pada saya, Pak Surbakti, apa yang membuat Pak Surbakti bisa bertahan? Dan sepertinya nggak ada keluhan. Bagaimana merawat istri. Saya katakan kalau saya kembali dalam hidup, kalau tidak menerapkan kasih Kristus, saya tidak ada kemampuan. Tapi kasih Kristuslah membuat saya mampu, membuat saya kuat, membuat saya bisa melewati dari hari ke hari. Saya bisa senyum. Kenapa? Kekuatan yang melimpah-limpah dalam kasih itulah. Bukan diri saya, tapi kasih Kristus. Dan saat ini saya lihat istri saya juga semakin sehat dari pancar wajahnya.
makin kelihatan juga. Bahkan dia tanya kepada Ibu Tiar, saya siap Pak, siap Bu untuk menyampaikan Tuhan. Nah, waktunya kapan? Jadi Ibu Tiar sudah jadwalkan nanti buat istri saya melayani. Luar biasa, saudara. Jadi kerinduan untuk melayani itu bukan karena ada suatu paksaan, tapi ada niat hati untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kasih itu sungguh luar biasa dan ajaib. Apapun keadaan, apapun situasi yang kita hadapi, tidak membuat kita beranjak meninggalkan Yesus, tapi semakin erat hubungan kita dengan Yesus. Dalam pengetahuan yang benar. Nah, ini yang penting juga. Kasih kita melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kalau kita sudah sampai kepada tingkat pengetahuan yang benar, tentu ada pengetahuan yang tidak benar. Apa pengetahuan yang tak benar? Kadang-kadang orang memanfaatkan kita. Kadang-kadang bahasa sekarang mengkadali, ya. Artinya gini, masa dia nggak bisa mengasihi saya? Dia kan orang percaya, dia kan sebagai pelayan. Masa saya ada kebutuhan, dia nggak bisa perhatikan. Jadi ada orang kadang-kadang beredar-edar mendekati orang-orang yang kelihatannya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita yang mengerti, kita tahu kebutuhan orang itu apa sesungguhnya. Sama seperti Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya, waktu orang buta, orang lumpuh, ketika ketemu dengan Petrus, ketika orang lumpuh waktu itu minta-minta duit, ya. Jadi orang lumpuh ini kan tujuannya minta duit, tapi Petrus dia tidak memberi duit, tapi apa yang ada padaku, ku berikan padamu dan berdiri saudara. Nah, jadi Tuhan tahu kebutuhan orang lumpuh ini, bahwa kesembuhan bukan uang. Demikian juga kita pun kalau kita punya pengetahuan yang benar, kita tahu kebutuhan orang ini. Kadang-kadang orang itu nggak tahu kebutuhannya. Dia hanya kebutuhan, oh saya perlu uang, oh saya perlu bantuan. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang benar, Roh Kudus menjabarkan dalam hati kita. Kenapa orang ini seperti ini? Kenapa berkatnya terhambat? Kenapa hidupnya seperti ini? Tidak ada ketenangan. Dan Roh Kudus mengajari kita sehingga kita melayani tepat sasaran. Kenapa? Karena kita sudah punya pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Jadi kita memiliki roh yang membedakan di balik seseorang itu bekerja. Kita tahu. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan sendiri menjelaskan kepada kita. Tuhan sendiri memberitahu kepada kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada lagi jarak. Tidak ada pemisahan lagi. Pakaian yang kita pakai ini, menempel dalam tubuh ini, lebih erat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita ada kesatuan di dalam roh. Unity in the spirit. Kalau ini yang kita alami, maka kita kata indah hidup ini. Seperti tidak ada masalah. Kenapa? Masalah itu hanya sepanjang dalam keinginan daging. Tapi kalau kita hidup dalam keinginan roh, kita abaikan semua namanya segala persoalan itu. Karena roh itu menguasai seluruh daging kita. Sehingga kita bisa memandang Tuhan indah bersama Tuhan. Karena keindahan yang kita katakan bukan hal-hal dunia ini, tapi keindahan tentang surga. Bagaimana dalam dunia ini kita hidup, tapi kita bisa melihat bagaimana keindahan-keindahan yang Tuhan siapkan buat kita. Di mana surga yang kita akan terima. Tidak ada lagi di sana ratap tangis,
tidak ada sakit penyakit, tidak ada keluhan lagi, tapi sukacita selama-lamanya. Jadi kita mengasihi orang pertama kalau kita sudah memang memiliki kasih itu. Yang kedua, kasih itu melimpah. Makin bertambah lagi. Makin bertambah lagi. Dan Tuhan berikan kita juga pengetahuan yang benar dalam melayani. Itu dasarnya kita. Kita tidak mudah dikadalin orang. Tidak mudah dimanfaatkan orang. Tapi kita bisa melayani orang dengan leluasa. Dan kita tahu kebutuhan seseorang melebihi daripada orang itu sendiri. Kadang-kadang orang nggak tahu kebutuhannya. Tapi Tuhan memakai kita, memberi kita kemampuan lewat pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kata segala macam pengertian and all discernment. Discernment itu roh kita tahu apa kebutuhan orang itu. Tahu persoalan orang itu. Sekalipun orang itu tidak ungkapkan. Tapi kita bisa berkata, ini kebutuhannya. Kadang-kadang kita buat dalam doa. Kok tahu ya? Kok bisa mendoakan saya tepat sekali? Dari mana? Karena Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus memberikan kita satu pengetahuan lebih. Kalau bahasa sekarang ada istilah indera keenam. Nah, kita nggak memakai istilah itu. Tapi Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan daripada apa yang sebelumnya kita tak dapatkan, tapi kita mendapatkan sekarang. Kenapa? Karena kesatuan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan kita yang menerima, tapi secara roh kita betul-betul mengalaminya dan kita bisa kuat apapun keadaannya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, hari ini kita bisa mengasihi orang karena kita memang sudah memilikinya. Kita mengasihi orang karena kasih itu melimpah. Kita bisa mengasihi orang karena kita tahu kebutuhan orang apa sesungguhnya. Jadi kita tidak salah menerapkan kasih itu. Kalau kita sudah mengerti rahasia ini, maka kita semua yang tergabung dalam komunitas The Power of Love ini akan luasa, akan bekerja, akan melayani. Yang orang lihat sebelumnya mungkin orang biasa-biasa, mungkin tidak punya embel-embel gelar, tetapi orang terheran-heran. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Kita berkata, saya bisa seperti ini karena Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Kita mampu seperti ini melayani karena Roh Kudus. Karena kemampuan kita untuk melayani tidak berdasarkan gelar, tapi pimpinan Roh Kudus dengan leluasa bekerja sehingga dahsyat kita melayani. Tapi yang nyata adalah karena kekuatan Tuhan melimpah. Saudaraku, satu ayat dikatakan, terus katakan, aku bisa melayani lebih daripada semua yang ada. Tapi bukannya aku, tetapi kasih karunia yang menyertai aku. Ini luar biasanya Tuhan bekerja dalam setiap orang percaya sungguh-sungguh. Maka kita dalam The Power of ini yang paling penting bukan untuk membangun ke atasnya, tetapi pondasi kita benar-benar sudah kokoh, sudah kuat, sehingga kemanapun kita melayani, kita tidak mudah digoyahkan. Karena kita sudah betul-betul punya pondasi yang benar. We have the solid foundation, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain pondasi kita, tapi Yesus Kristus itu. Dia pondasi yang benar, sehingga dari hari ke hari hidup kita tampil beda. Dan kita tidak lagi berpikir tentang kebutuhan hidup, tapi kita berpikir tentang bagaimana melayani orang lain. Bagaimana membimbing orang lain. Supaya punya pengalaman kasih yang kita sudah terima. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran-Mu, tapi Roh Kudus menjabarkan dalam hati kami, sehingga kami semua menjadi pelayan Tuhan yang handal,
pelayan Tuhan yang luar biasa. Kami memahami dan mengerti kebutuhan orang lain lebih daripada orang itu sendiri. Karena Roh Kudus yang leluasa bekerja di dalam hati kami. Karena kami yaitu dengan Tuhan ada satu kesatuan yang luar biasa. Lebih dekat dari pakaian yang kami pakai. Karena kesatuan kami adalah kesatuan roh. Unity in the Spirit. Inilah Tuhan kami rindukan dari hari ke hari. Sehingga kami kemanapun melangkah, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.